sudah tiba di lokasi. Berarti kurang lebih, oh Mas, ini berarti on time Mas. 14.30 kita akan mulai mendengarkan. Jadi sambil kita melihat nanti ini kedatangan Presiden Prabowo Subianto untuk segera menyampaikan paparannya, pidato nota keuangan. Jadi apa yang diharapkan oleh Indef yang setidaknya ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait dengan APBN, terkait dengan kondisi ekonomi kita juga. Mungkin bisa diringkas nih, dibikin summary-nya Mas. Ya, saya kira program-program strategis atau unggulan yang yang ditetapkan atau dibuat ya, atau diprogramkan gitu di dalam APBN nanti ya. Kemudian diterjemahkan ke dalam RKP dan lain sebagainya. Saya kira fiskal ya itu harus menjawab itu. Dan menjawab persoalan-persoalan ekonomi yang sekarang dirasakan oleh masyarakat, baik itu masyarakat menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Nah, selama ini padahal menengah itu kontributor terhadap konsumsi paling tinggi, 60%. Ya. Jaga rumah tangga menengah ini dan buat kebijakan khusus untuk mereka. Contohnya apa? 1-2 kebijakan apa yang bisa untuk menjaga 60% ini? Ya saya kira kalau untuk untuk rumah tangga bawah ya, rumah tangga bawah dan miskin kan sudah ada. Ya. Melalui program-program kemiskinan dan sebagainya. Menengah kan belum nih. Kalau kaya ada. Take holiday, take allowance dan lain sebagainya. Nah, ini yang justru harapan kami adalah. Berarti masih belum ada tuh ketemu tuh untuk kebijakan yang menjaga 60% ini. Saya kira apakah ada orang-orang atau rumah tangga menengah merasa wah ini buat aku nih gitu. Buat aku nih kan enggak. Okay. Selama ini. Mungkin ada tapi indirect. Tidak secara ini ya eksplisit begitu. Apa itu? Misalnya kemudahan-kemudahan mereka untuk mengakses modal terutama mau berinvestasi. Okay. Kemudian kalau di beberapa negara ya katakanlah negara maju, orang mau berinvestasi itu atau mau berbisnis itu difasilitasi. Kantornya katakanlah begitu ya. Dengan sewa yang murah katakanlah. Kemudian juga modalnya, bahkan marketnya gitu ya. Bahkan negara itu ini marketnya. Ini bagaimana mengelola hulunya gitu ya. Nah ini kan harus difasilitasi nih. Karena menengah itu sekarang banyak yang dia bekerja di sektor formal tiba-tiba masuk ke informal. Okay. Yang sarjana itu ya mereka biasanya kan well educated. Ya. Dan mereka itu tough. Mereka punya network. Punya experience yang bagus. Nah, ini yang saya kira mesti jangan sampai mereka ke informal kemudian tidak optimal akhirnya. Menarik nih, jangan sampai mereka ke informal kemudian tidak optimal. Tidak optimal yang kemudian jatuh ke bawah. Oke. Dan government ya alangkah strategisnya kebijakan memang bagi mereka yang di level menengah ini untuk apa? Supaya mereka naik dong ke level atas. Oke. Sambil kita menunggu ini sidang dimulai, saya punya satu pertanyaan lagi. Tiba-tiba terlintas lagi nih kelihatannya nih. Kan dengan sederet program unggulannya Pak Prabowo Subianto, dan ternyata itu adalah program-program yang costly, bisa tidak sih kemudian pemerintah sebaiknya mengambil prioritas, program A, B ini kelihatannya prioritas banget nih, harus dilakukan nih. Kemudian yang lainnya hold dulu sambil digodok dulu, tunggu matang supaya tidak terlalu membebani anggaran. Itu langkah itu bisa diambil tidak sih Mas Rizal? Ya harusnya begitu ya. Program-program itu kan dimatangkan dulu konsepnya, dimatangkan dulu cuklak juknisnya. Kemudian dibuat pilot dulu, dievaluasi, baru kemudian dimasifkan kan gitu. Tidak kemudian serta-merta dibuat kebijakan, dibuat program masif, kemudian mitigasinya menjadi sulit gitu, unmanageable. Justru akan sangat bagus setiap program itu dikalkulasikan. Jadi kalau dalam ekonomi itu disimulasikan dulu dampaknya. Ya, simulasi A dengan skenario 1, 2, simulasi B dan lain sebagainya, kemudian dampak terhadap ekonominya sebagaimana, terhadap tenaga kerja dan lain sebagainya. Bahkan terhadap target-target makro maupun pembangunan. Itu kan harus dicoba dibuat
simulasi-simulasi itu dikalkulasi dulu. Karena kalau misalnya kemudian dipilot gitu, dipilot keran ya di beberapa wilayah yang itu kemudian merepresentasikan situasi di Indonesia, baru pelan-pelan dikembangkan gitu. Itu penting karena nampaknya saya lihat kebijakan sekarang itu langsung implementasi gitu ya, meskipun ya pilot juga gitu. Contoh misalnya MBG itu memang sudah ada pilotnya di beberapa tempat sebelum di launching MBG itu. Nah, tetapi tentu itu menjadi lesson learn saya kira. Dan sekarang semua program yang sudah ada gitu ya, agar lebih efektif ke depan, kalau program-program ini dilanjutkan maka harus betul-betul dijaga tidak hanya dari budget ya, tapi juga dari sisi implementasi teknis di lapangannya. Saya kira MBG lesson learn cukup panjang, dan itu bisa jauh lebih baik nanti ke depan. Ya, harapan kita perbaiki kelembagaan-kelembagaan yang mendukung itu agar dampaknya itu betul-betul bisa dirasakan oleh berbagai stakeholder di sektor pertanian, di pedesaan, ya kemudian di perkotaan itu sendiri. Bahkan saya kira yang sekarang justru menjadi problem kan petani, butuhan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan dan lain sebagainya. Jadi saya kira program-program ini harus diberikan anggaran yang betul-betul tepat sasaran, baik itu yang sifatnya consumption, tapi juga yang produksi gitu ya. Yang paling penting lagi adalah bagaimana menggeser, ya, terutama program-program kemiskinan, supaya sustainability dari masyarakat yang menengah ke bawah, apalagi kan pemerintah punya target kemiskinan ekstrim itu 2026 kan 0%. Ya. Itu harus digeser, tidak hanya consumption tapi production. Jadi program-program itu production menyasar kantong-kantong kemiskinan, ya diberikan program-program yang produktif. Memang tidak mudah orang miskin itu diberikan keterampilan challenging juga gitu ya. Apalagi misalnya untuk berbisnis, untuk berusaha. Dan karena program kita sejauh ini masih memberi ikan ya, belum memberi kail ya. Betul, pelan-pelan harus di switch ya. Kami mengamati 5 tahun terakhir gitu ya. Justru di bawah itu mereka butuh sustain, bukan short term, tapi long term. Jadi saya kira sisi production atau sisi consumption harus geser gitu, terutama untuk program-program yang consumption di menengah ke bawah. Dan ketika itu berhasil bergeser dari consumption ke production, mungkin di waktu-waktu yang berikutnya pemerintah tidak akan sibuk lagi memikirkan perlinsos, bansos dan seterusnya, karena masyarakat sudah berdaya sendiri gitu. Dan itu pun sehingga anggaran bisa satu dihemat, atau yang kedua, kita bisa nih realokasi ke yang lain nih. Betul. Gitu kan? Dan naikin levelnya production nanti mungkin berikan injeksi di teknologi dan lain sebagainya. Dan tentu inovasi teknologi juga menjadi penting. Ya.